Oke guys, mari kita bahas ya permainannya Grandmaster Karpov melawan Shirov Alexei ya, yang dimenangkan oleh Karpov. Ini pada masa era Karpovnya sedang di puncak ya, masa puncaknya tahun 92 ya. Oke, Karpov sebagai putih dan Alexei sebagai hitam ya. Jadi dengan memahami permainan Grandmaster itu secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan main catur kita ya. Karena kalau kita sekedar hanya sering main catur tanpa menambah skill kita, itu biasanya akan stagnan gitu guys. Oke. Ya, Karpov memulai dengan D4 ya. Gue sering Karpov ini suka dengan D4 ya, beberapa permainan tuh. Oke, lanjutkan dengan D5 ya, dan juga C4. Nah, ini pembukaan yang favoritnya Karpov ya pada era itu ya. Lalu dijawab dengan C6 dan lalu dikeluarkanlah kuda ke C3, kuda C6 dan E3. Dan ini ciri khas Karpov ya, jadi pion tuh rapih gitu ya, terstruktur rapih begitu. Oke, lalu dijawab dengan E6, lalu kuda F3, lalu dikeluarkanlah kuda D7 dan menteri ke C2 ya, menteri ke C2. Nah, ini kalau berdasarkan prinsip nih biasanya harusnya dia ke D3 atau ke D4. Nah, kalau dia agak beda ya, nih ke C2 di sini. Ini berarti ada maksud dan tujuannya nanti khusus gitu ya. Nah, kita belum tahu nih. Oke, lanjut aja. Gajah D6 dijawab dengan gajah ke E2. Nah, ini sekedar persiapan rokade aja ya. Kenapa nggak kesini ya? Nanti menghalangi si menteri gitu. Lalu rokade dan rokade. Lalu hitam makan dan gajah makan. Pion mengancam gajah dan pindah ya. Ini prinsip material ya, jadi kita tidak memberikan material secara gratis gitu ya. Oke, lalu benteng E8, lalu ini ada benteng D1 ya. Ini untuk mengaktifkan benteng ya. Jadi kalau di sini kan dia nggak dia nggak guna gitu, dia cuma jagain satu pion, ngapain. Nah, makanya dia ke D1 ini, dia lebih ada gunanya nanti ya. Oke. Lalu menteri ke C7, lalu pion B3, lalu dilanjutkan dengan pion E5 dan ini H3. Ini H3 ini apa? H3 ini maksudnya adalah supaya si kuda hitam ini tidak bisa masuk ke sini guys. Jadi ini fungsinya seperti itu. Oke, lalu kuncung gajah ke B7, lalu gajah B2. Kenapa nggak ke sini ya? Nanti dimakan. Jadi di sini maksimalnya di sini. Jadi ini masih mengikuti kaidah prinsip maximum of activity ya. Lalu A6, oke. Dan di sini terjadi makan pion, dimakan lagi dengan kuda, dan lalu memajukan pion ke A4 ya. Nah, ini baru sesuai prinsip maximum activity ya. Lalu ke D8, lalu kuda ke F5, menteri ke E7,
Lalu di sini kuda ya, kuda ke-4 lalu dimakan dan dimakan lagi oleh kuda ya. Kenapa nggak dimakan oleh menteri? Karena nanti si kudanya ini jadi apa ya, dia nggak ada pijakan yang nanti dimakan oleh menteri, jadi dimakan oleh kuda ya. Lalu gajah masuk dan ini dia kuda turun ya. Kenapa kuda turun ya? Agaknya dia takut ini nanti serangan dari gajah ini ya kalau si pion dibuka. Oke, lalu pion F6. Nah, di sini makan kuda ya. Kuda makan ya. Pertukaran yang seimbang, dimakan lagi oleh menteri. Dan di sini gajah masuk ya, mengancam ini ya, mengancam skak di sini ya. Oke, lalu apa jawabannya? Ternyata dia sekedar tidak mau memberikan pion ya. Lalu gajah dijalankan ini principle of attack ya. Jadi ini prinsip menyerang buah lawan ya. Jadi kita sebisa mungkin menyerang buah lawan ya, principle of attack. Tidak mau dia. Lalu prinsip of maximum activity ya, si kudanya bergerak. Kenapa ke kiri nggak ke kanan? Kenapa ya? Karena di sini mungkin ada peluang nanti skak ya. Kalau ke sini bisa skak. Lalu pion C5 lalu dimakan, lalu A4 makan B5 ya, dimakan lagi. Lalu benteng A1 maximum activity ya. Lalu menteri turun ya ke C7 dan kuda turun ke A4. Kenapa ya? Ada apa dengan kuda nih? Gua nggak paham nih. Kenapa dia turun? Oke. Gua nggak tahu nih kuda ini kenapa turun ke situ ya. Sengaja ini kuda turun supaya tidak menghalangi menteri dan si gajah ya, biar nggak kehalangan ya, biar terkoneksi gitu. Oke, lalu dimakan ya, benteng makan lagi oleh menteri. Lalu benteng mengancam pertukaran ya, tidak digubris, luar biasa, tidak digubris ya. Kenapa ya? Kenapa tidak dimakan? Nah ini aneh nih. Emang kalau dimakan kenapa ya? Kalau dimakan padahal benteng A7 gratis ya guys. Yang paham coba komentar guys, kenapa nggak dimakan ya? Ke situ dicuekin aja, dia malah ke situ dan nggak dimakan juga guys. Dia malah menggerakkan menteri ke C6 ya. Kalau yang paham silahkan komen kenapa sih benteng A7 nggak diapa-apain ya. Oke, lalu jadi bentengnya makan si gajah B7, dimakan lagi ya. Nah di sini skak pindah,
Nah, baru si gajah ini mengancam menteri sekaligus benteng. Nah, di sini menyerah ya, karena kalau si menteri menghindar ya dapat benteng. Oke, cuma yang tadi gue belum paham ya, di posisi ini gini kan si putih membiarkan ya, kenapa nggak dimakan aja gitu. Nggak tahu gue itu. Oke, sekian guys, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.